Mutiara Hikmah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allahu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi di program Mutiara Hikmah, serial Ya Bunayya, wahai anakku. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah menyebutkan dua kali, kesulitan kemudian kemudahan. Kesulitan ini akan terjadi pada diri seorang hamba, apalagi orang-orang yang beriman. Mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu ada dua, yang sifatnya perintah dan larangan. Hal ini siapapun akan mengalaminya. Ketika dia sudah mengikrarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah akan membiarkan mereka begitu saja? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang pertama, ayat yang kedua, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja tatkala mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui di antara mereka siapa yang jujur imannya dan siapa pula yang berdusta di dalam imannya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya orang-orang terdahulu itu sudah diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, apalagi yang dialami oleh para nabi dan rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka. Artinya tingkat keimanan mereka tinggi, tingkat keimanan mereka kuat dan besar, maka ujiannya setara dengan keimanannya. Namun kalau imannya lemah, tipis, maka dia diuji dengan seukuran kadar keimanannya. Semua akan diuji, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang tua sampai yang muda, laki-laki dan perempuan. Dan kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan begitu saja? Mustahil. Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian berupa perintah dan larangan. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengalami kesulitan. Kesulitannya apa? Pada saat beliau akan dibakar di dalam api yang sangat besar, yang tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Datang tawaran dari malaikat Jibril untuk memberikan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun bantuan dari Jibril ini ditolak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengatakan kepada Jibril, "Amma anta fala." Adapun engkau, aku tidak membutuhkannya. Amallah fana'am. Adapun pertolongan Allah, aku sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya lantunan zikir doa-doa Nabi Ibrahim
yang sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemudahan kepada Nabi Ibrahim. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim lulus dari ujian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan api itu menjadi dingin. Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dengan anak dan hanya satu kantung air dan satu kantung kurma. Ujian dilalui, tidak ada orang-orang di sana. Tatkala dia mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ketika Ibrahim hendak meninggalkan Hajar, dia hanya mengatakan, wahai Ibrahim, ya, kemana engkau pergi? Kenapa engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada penghuninya di sini? Tatkala pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan sampai pada akhirnya yakinlah Hajar ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengatakan, apakah Allah yang memerintahkanmu? Maka Ibrahim pun menoleh dan mengatakan, benar. Lalu Hajar mengatakan, idzan la nudayyi'una. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Hajar dan Ismail suatu mata air yang sampai hari ini dikonsumsi oleh kaum muslimin, yaitu air Zam-Zam. Sementara pada saat itu stok makanan tidak ada lagi. Kesulitan dihadapi sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Nabi Ismail alaihissalam yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat, disembelih oleh ayahnya sendiri. Namun dengan kesabarannya, kesulitan ini hilang dan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa melalui ujian ini, tidak lain dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Hal ini juga dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ujian demi ujian dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan dakwah, jihad, rasa sakit, penderitaan, luka dalam perang. Ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan dengan ujian kita, tidak ada apa-apanya. Dan yakinlah kita akan bisa melalui ujian dan Allah akan memberikan kemudahan kepada kita dengan satu solusi, yaitu berusaha memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makhraj, yaitu jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita tatkala kita diuji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar tatkala kita mengalami ujian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.